Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Dan live kedua kali ini di hari ini agak berbeda dari live pertama yang full Q&A. Di live kedua ini saya seperti tadi sebenarnya sudah sempat info bahwa akan ada live podcast. Jadi saya akan rekaman podcast yang akan tayang di Spotify tapi secara live lewat Instagram supaya nggak mubazir gitu ya. Jadi ada video dan juga ada audionya juga. Nah, selama nanti belum tayang di Spotify, dalam bentuk podcast, live ini akan disimpan di Instagram. Jadi teman-teman bisa mendengarkan, menyaksikan kembali. Sebelum mulai rekaman, saya mau minta bantuannya teman-teman untuk cek audionya dulu. Jadi supaya audionya clear, jelas, dan juga nggak ganggu ketika teman-teman yang lain mendengarkan nantinya. Dan ini saya harapkan bisa membantu si audionya ya, dalam pengembangan diri, mengatasi berbagai hal yang mungkin relate sama kamu. Nah, mungkin cek dulu ya audionya, tes kira-kira teman-teman yang dengerin aman, clear, jelas. Karena kita akan mulai nanti, mungkin kalau waktunya cukup kita akan sedikit Q&A, tapi untuk yang kali ini nggak random ya. Kalau yang sebelumnya kan random, biasanya random, tapi yang kali ini saya akan berfokus pada tema yang dibahas dalam live podcast kali ini. Oke, sebelum mulai recordnya, sudah ada yang respon. Tadi ada Ibalis, aman audionya, oke, thank you. Ada Abdul Jamal, ada Le Mineral. Iya, saya Le Mineral mulu nih minumnya ya. 17 Saha, aman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang nantinya mau stay untuk dengerin silahkan. Kalau dirasa mungkin pembahasan nggak relate sama kamu juga, nggak mau stay juga nggak apa-apa sih ya. Dengerin aja dulu. Ya. Nanti saya nggak akan jawabin pertanyaan dari teman-teman dulu sampai nanti mungkin 10-15 menit setelah rekaman kita akan buka secara khusus Q&A-nya, baru kalau bisa sesuai tema ya yang saya bahas, dan baru kita akan ulas sedikit ya untuk tambahan di episode podcast ya. Dan siapa tahu pertanyaan kamu masuk dalam episode podcast kita. Oke. Halo, selamat datang di live podcast Psikolog ID bersama dengan saya Daud Antonius, dan di episode kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tentang life trap atau jebakan hidup. Nah, berapa banyak sih dari kita itu yang merasa terjebak dalam situasi atau bahkan kebiasaan yang sama, kadang buruk, tapi entah kenapa kita nggak bisa beranjak, nggak bisa pindah di satu hal yang padahal baik. Nah, ternyata ada satu pola yang berulang, satu pola yang terjadi lagi, dan akarnya adalah sebuah kebutuhan. Sebenarnya banyak sih kebutuhannya, tapi di episode kali ini saya akan secara khusus bahas satu kebutuhan yang mungkin relate sama teman-teman. Ya, entah itu yang menonton atau yang mendengarkan episode kali ini, mungkin needs ini relate sama kamu, yaitu need of basic safety. Jadi yang mendasari episode kali ini adalah satu teori dari dua orang terapis, namanya Young and Klosko. Dalam buku mereka adalah ahli terapi kognitif dalam psikologi, dan kemudian mengungkap bahwa ada beberapa orang yang terlalu ingin dihargai, terlalu ingin diperhatikan, sulit keluar dari zona nyaman, merasa sedih berkepanjangan. Mereka nggak mau itu terjadi sebenarnya, dan itu mengganggu mereka. Tapi mereka terjebak, ada traps yang buat mereka melakukan hal yang terus-menerus. Dan akhirnya ada satu teori pendekatan dalam terapi namanya life trap yang terbagi dalam 11 jebakan hidup. Saya hari ini di mungkin episode kali ini cuma bahas dua yang mendasar dulu. Nanti kita akan buat seriesnya teman-teman, akan buat terus seriesnya. Jadi tungguin aja, siapa tahu ada yang cocok sama kamu dan gimana cara kita menyadari, jadi realizing bahwa saya punya needs, saya punya traps mungkin, dan gimana sih cara saya lepas dari itu. Nah, yang tadi ya sudah saya singgung ya, agak belibet nih, adalah needs yang pertama, yaitu need of basic safety. Jadi butuh akan keamanan dasar. Ketika kita kecil, ketika kita start dari umur usia 0 sampai dengan 1,5 tahun ya, mungkin 18 bulan, bahkan dalam teorinya psikososial, Erik Erikson bilang bahwa kebutuhan bayi, seorang anak, itu adalah kebutuhan tentang secure, keamanan. Dan ketika kita nggak dapat keamanan, akhirnya hal ini berdampak bahkan sampai ketika kita dewasa. Jadi seperti ada kebutuhan itu yang nagih, yang menuntut untuk dipenuhi ya. Ya mungkin ini beberapa kebutuhannya nantinya saya bilang tadi ya terasa juga dalam diri kita, termasuk saya ya. Jadi saya ngomong gini bukan buat teman-teman aja, tapi buat saya juga evaluasi, introspeksi diri juga. Jadi ketika kita tidak
merasa aman dalam keluarga, entah itu ditinggalkan, diacuhkan, tidak dapat perhatian yang baik, yang ideal, perlakuan khususnya dari pengasuh ya, caregiver, bisa orang tua, bisa nenek, bisa kakek, bahkan bisa pengasuh siapapun, yang ketika kita dalam umur 0 sampai 18 bulan tidak terpenuhi dan di selanjutnya tidak terpenuhi, akan melahirkan 2 jenis traps atau 2 jenis hambatan. Teman-teman boleh mengistilahkan ini sebagai mental block, life trap, atau apapun ya, tapi ada 2 istilahnya. Yang pertama adalah abandonment atau perasaan ditinggalkan, perasaan tidak dipedulikan, perasaan seperti dibuang, perasaan seperti tidak ada orang yang melekat sama dia. Nah, abandonment ini banyak dialami sama mungkin kita yang lahir dari keluarga yang broken home, perceraian, atau orang tuanya sebenarnya ada, tapi mereka tidak memberikan kebutuhan secara psikologis. Jadi bisa jadi meninggalkan secara fisik, berjauhan gitu ya, atau memang hanya nganggap bahwa anak itu kan cuma butuh dikasih makan, disekolahin, tapi nggak butuh ditanya, nggak butuh dihibur, nggak butuh secara kebutuhan emosional. Nah, ini juga bisa berdampak kepada perasaan ditinggalkan ya. Seorang dengan perasaan ditinggalkan biasanya akan tumbuh dewasa menjadi orang yang akhirnya merasa nggak cocok dengan lingkungan mereka, merasa bahwa nggak ada orang yang peduli sama mereka, sama dia ya khususnya, dan dramatis mengasihani diri sendiri. Jelas abandonment, perasaan ditinggalkan itu melekat bahkan sampai dewasa. Dalam beberapa momen, beberapa peristiwa, perasaan ini kembali berulang. Contohnya kita pada akhirnya kalau misalnya berhubungan, misalnya punya sahabat, punya pasangan tuh nggak pengen ninggalin, bahkan nggak pengen ditinggalin, mengikat terlalu kuat, ada abandonment issue, jelas posesif ya. Sahabat saya nggak boleh punya sahabat lain, pacar saya atau pasangan saya itu nggak boleh ngontak orang lain, berhubungan dengan orang lain tanpa seizin saya. Jadi sangat ingin mengikat orang lain. Kenapa? Karena takut ditinggalkan, ada insecure, akhirnya overthinking akan sesuatu. Nah, itu satu ya. Jadi abandonment ya, ini sebenarnya juga sudah ditulis dalam buku Identity. Kalau teman-teman yang punya nanti bisa review kembali apa yang saya perkatakan, apa yang saya ucapkan di episode kali ini. Jadi ada perasaan nggak berharga, dan akhirnya bisa jadi rasa berharga ini dia pinjam atau dia tuntut dari orang lain. Pengen dipuji, pengen divalidasi, pengen diperhatikan, ya kita semua pengen itu. Tapi ketika berlebihan, bisa jadi ada traps yang namanya abandonment. Ya, lihat diri sendiri, lihat sekitar. Saya pun lihat diri saya sendiri. Apakah kita punya salah satu dari abandonment ini? Nah, itu life traps yang pertama dari basic safety. Yang kedua, ada juga yang namanya mistrust abuse. Jadi ada perasaan gak percaya plus perasaan pernah di-abuse, pernah dilecehkan, pernah mungkin dianiaya, dimanfaatkan, kemudian dirugikan lah, entah itu dari segi fisik, psikologis gitu. Nah, orang-orang dengan mistrust biasanya adalah mereka yang diacuhkan, mereka yang akhirnya punya lingkungan yang tidak suportif, dalam artian mungkin ya yang cukup populer ya, orang tuanya agak toksik, manipulatif, atau bahkan orang tuanya kasar bertindaknya, menghina, mengejek, membandingkan, bahkan melecehkan ya. Itu bisa berdampak pada diri kita yang anak sampai dewasa, akhirnya yang punya trust issue sama lingkungan, nganggap bahwa dunia ini tuh kumpulan orang jahat, dunia ini orang tuh cuma mau manfaatin saya, orang tuh cuma mau ngambil keuntungan dari saya, nggak ada yang benar-benar baik. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Nah, bisa jadi itu berangkat dari kamu tuh ngerasa nggak aman, kamu ngerasa nggak secure, bahkan dalam lingkungan kecil, keluarga, pertemanan, sampai akhirnya merasa nggak amannya itu berdampak ke rasa curiga yang berlebih. Kemudian merasa orang lain itu yang tadi saya bilang mau ngambil keuntungan yang berlebih ya dari dia, seperti ada maunya selalu ya. Bisa jadi anak ini juga terlalu sering dijanjikan sesuatu dulunya sama orang tuanya, tapi ketika dia berhasil mencapai hal itu, janjinya tidak terpenuhi ya, tidak dipenuhi sama orang tua. Akhirnya tanpa sadar dia jadi orang yang avoidance. Avoidance itu maksudnya menghindar, nggak mau masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan orang lain, dan orang lain tidak diizinkan juga untuk masuk ke dalam kehidupan dia, karena ada perasaan mistrust tadi. Jadi ada dua ya tadi yang kita bahas. Jadi kebutuhan akan keamanan dasar atau basic safety
itu melahirkan dua isu ditinggalkan, isu merasa sendiri, merasa lonely aja gitu, merasa nggak ada orang yang ngertiin perasaan saya, merasa bahwa saya nggak diterima dimanapun, merasa mengasihani diri sendiri, ya hidup saya paling sedih dan segala macam. Abandonment itu terbuang, ditinggalkan. Dan yang kedua adalah mistrust, trust issue. Jadi merasa orang lain tuh nggak bisa dipercaya. Saya cuma bisa percaya sama diri saya. Saya cuma bisa yakin sama diri saya sendiri. Jadi seperti menjaga jarak sangat aman sama orang lain, sama pasangan. Nantinya kalau punya pasangan kayak punya rahasia lah gitu ya. Sama teman juga nggak bisa benar-benar terbuka ya, karena tadi merasa bahwa dunia ini kumpulan orang jahat, nggak ada yang benar-benar baik sama saya. Dan yang lebih parah kalau misalnya yang traps kedua tadi diiringi dengan beberapa luka penganiayaan, pelecehan, tindakan kekerasan. Nah itu bahkan bisa melahirkan sebuah trauma. Nah kemudian pertanyaannya adalah gimana cara kita melepaskan diri dari traps. Ya kita mulai dari 2 traps ini. Total kan memang ada 11 yang akan saya ulas satu-satu nantinya. Tapi 2 traps ini dulu, basic safety. Yang pertama adalah mengamankan diri. Jadi karena ini adalah kebutuhan akan keamanan dasar, kita akan merasa gak aman. Dan kita merasa bahwa lingkungan kita membahayakan. Dan selama itu terjadi, artinya 2 traps ini atau 2 jebakan ini akan masih ada melekat dalam diri kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyadari bahwa mungkin saya punya salah satu di dalamnya, coba deh cross check. Kamu bisa menulis, kamu bisa mungkin berpikir ke dalam, merenung bahwa apa ya yang dulu membentuk saya sampai saya mungkin berperilaku seperti ini. Apa ya kejadian, emosi, orang, bahkan bukan maksudnya untuk menyalahkan orang lain ya, bukan maksudnya untuk kembali ke masa lalu, bukan, tapi kita tahu menyadari bahwa apa yang membentuk kita, dan kita bisa membentuk ulang diri kita dengan membuat diri kita merasa nyaman dan aman. Artinya kita harus secara gak langsung ya diusahakan untuk mengiringi, atau biasanya apa ya paling gampangnya itu berada di dekat orang-orang yang suportif sama kita, yang membuat feel kita tuh aman, damai. Dan sebelum itu terjadi, teman-teman perlu untuk merasa nyaman dan aman dengan diri Anda sendiri. Karena itu penting banget. Karena kalau kita ngarepin orang lain mengamankan kita, akan ada masa di mana mereka kan nggak selalu ada ya buat kita. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang basic safety, pembahasan tentang traps. Dan kalau teman-teman yang punya pertanyaan seputar 2 isu tadi saya sudah bahas tentang abandonment issue dan juga trust issue, yang ada trapsnya namanya tadi mistrust abuse dan juga abandonmentnya. Nah teman-teman boleh tanya nih, saya kasih waktu, ini sudah berapa menit ya? Oh ini baru 13 menit, boleh lah mungkin 10 menitan untuk Q&A, kita tanya seputar tema tadi. Ini lumayan masih yang stay ya, yang menyaksikan. Boleh kalau yang mau tanya. Kalau yang pertanyaannya tadi yang pas saya lagi ngomong mungkin kelewat, boleh kembali ditanyakan. Tapi kalau bisa berhubungan relate dengan 2 isu tadi ya. Ada nggak sih yang kayaknya itu pas sama saya sih apa yang dibahas tadi? Kayaknya saya mengalami atau saya sedang berjuang untuk apa ya istilahnya, melepaskan diri dari traps dan luka-luka ini. Yuk, yang mau tanya saya tunggu, ada sekitar 15 menit waktunya untuk teman-teman bisa cerita mungkin apa yang dialami, apa yang dirasakan. Oh ini nggak tahu relate apa nggak, tapi saya bacakan ya karena ada yang masuk. Puputri Sari 2 underscore. Saya baca nih namanya ya, izin ya. Kak, kenapa ya umur sudah 20-an tapi masih ngerasa belum dewasa? Kayak umur aku tuh dewasa tapi jiwa aku masih kecil. Wah, menarik. Yang pertama, kalau dalam psikologi dalam psikologi ada istilah yang namanya umur kronologis dan juga umur mental. Nah, umur kronologis ini adalah usia tubuh kita, ya, umur kita. Sedangkan usia mental adalah cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah, yang dua-duanya itu berkembangnya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau dalam psikologi perkembangan ada yang namanya tumbuh kembang. Kita bertumbuh dan juga kita berkembang. Kita bertumbuh secara fisik tapi berkembang secara psikologis juga, dan sebaliknya. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa mungkin usia mental kamu belum terlalu sesuai dengan usia kamu yang sekarang, coba deh belajar untuk upgrade diri.
belajar untuk kenali dulu diri kamu, apa sih yang menyebabkan, karena kan kamu yang tahu ya, kenapa sih saya mengulangi mungkin perasaan yang sama, peristiwa yang sama, dan kemudian apakah saya tidak belajar sesuatu hal yang baru ya. Jadi intinya sih meningkatkan bukan umur fisik, tapi umur mental. Dan yang membentuk banyak sih, bisa orang terdekat itu membentuk usia mental kita, bisa pengalaman kita, bahkan tantangan hidup, masalah hidup, ujian hidup itu membentuk banget. Pendidikan juga ya, referensi, preferensi seperti apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar itu ngaruh banget. Jadi coba untuk pilih beberapa hal yang dulu mungkin nggak kepikiran bahwa kamu tuh butuh hal yang membangun kamu, menguatkan kamu. Itu ya jawabannya. Arti _8381, aku ngerasain sama seperti omongan kakak, meminjam perhatian dari orang lain. Ya, beberapa dari kita yang tadi ya saya bilang butuh attention, butuh validasi, dan belum nyaman dengan diri sendiri, akhirnya seperti meminjam energi dari orang lain. Tapi ingat aja bahwa kamu gak bisa selamanya seperti itu. Dalam satu waktu energi orang atau perhatian dan juga atensi dari mereka tuh bisa mengamankan kita, buat diri kita tuh jadi nyaman, betul. Tapi itu adalah coping mechanism, cara kamu menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang kamu perlu sadar bahwa cara ini gak ideal. Saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, bisa kemudian seperti healing sendiri lah, dan itu butuh waktu memang. Jadi lebih ke track ke dalam ya, buat arti yang nanya ya tadi, track ke dalam bahwa apa sih yang saya butuhkan. Ini kan baru satu nih needs-nya yang saya bahas, basic safety. Mungkin di besok atau lusa saya akan bahas needs yang lainnya yang mungkin relate juga sama kamu. Jadi tetap dengerin ya kalau nanti sudah mulai launch di podcast atau nanti ada live-nya juga. Oke, saya nggak lama-lama ya untuk live yang ini karena takutnya, oh ya, biasa kalau podcast kita kan sekitar 20 menit, mungkin maksimal 30 menit gitu. Ya. Oke, ibalitisme _ gimana untuk mengembalikan kepercayaan itu lagi, Kak? Oh, ini ngomongin yang mistrust tadi. Pertama, ngembaliin kepercayaan memang gak gampang. Untuk bikin orang gak percaya itu gampang, tapi untuk mengembalikan itu kadang-kadang butuh waktu seumur hidup. Tapi percaya aja bahwa itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Dalam prosesnya untuk kembali percaya mungkin rasanya beda ketika kamu belum pernah dikhianati, belum pernah dimanfaatkan orang. Mungkin kalau kasusnya relasi ya, relationship, belum pernah diselingkuhi, mungkin beda sama orang yang pernah dikhianati. Ya beda, cuma ingat aja bahwa setiap orang bisa berubah, kamu pun bisa buat salah. Dan berharap ya jangan sama manusia, bahwa saya sih selalu nanemin dalam diri saya bahwa orang itu bisa salah kok. Dan kita pun bisa salah, dan kita bisa nggak percaya sama orang. Kalau sifatnya melindungi ya masih oke sih, tapi kalau nantinya akan terlalu besar trust issue-nya dan menghambat, nah itu yang dikhawatirkan, bikin kamu tambah nggak nyaman bahkan sama diri kamu sendiri ya. Yulviana 77, bagaimana cara melepaskan emosi negatif, Mas ya? Mas maksudnya saya ya, mas gitu ya. Kita sudah buatkan live terapi ya untuk kamu, Lutfiana. Jadi teman-teman juga yang mungkin belum tahu bisa mampir ke podcastnya Psikolog ID yang judulnya Emotional Release Therapy. Itu adalah sesi khusus untuk kamu bisa melepaskan berbagai emosi negatif yang masih menghambat kamu. Jadi mampir ke Spotify, cari Psikolog ID, judulnya Emotional Release Therapy. Kamu dengerin aja ya, karena banyak banget teman-teman juga yang terbantu dari episode itu. XNSAA_19, Kak, kenapa dari dulu aku gak pernah lancar kalau ngomong sama orang banyak, mana sering ngomong sendiri baru lancar? Ya latihan sih ya, karena kondisi itu adalah kondisi yang mungkin bikin kamu deg-degan, bikin kamu gak nyaman, dan akhirnya jadi grogi dan gak lancar. Saya pun sering mengalami. Saya gak selalu lancar ya kalau ngomong, kadang-kadang belibet, kadang-kadang ngomongnya ngawur gitu. Ada masa seperti itu, dan terima aja sebagai evaluasi bahwa ya saya harus berusaha adaptif ya gitu. Dan semakin sering kamu melakukannya akan semakin terlatih, jelas. Ini namanya gak saya sebutin ya, mungkin pertanyaannya agak sensitif. Kak, saya pernah dilecehkan berulang kali waktu saya kecil. Saat itu saya masih belum paham, tapi setelah saya paham itu semua, seringkali saya ingin bunuh diri, saya merasa kotor, dan saya menarik diri. Wah, kasusnya cukup berat ya, dan gak bisa selesai dengan jawaban saya saja.
Jadi saran saya kalau kamu merasakan sejumlah perasaan seperti itu, nggak berharga, kotor tadi, mungkin ingin menyakiti diri sendiri, merasa nggak berharganya tuh biasanya sudah memuncak banget tuh. Sampai akhirnya menarik diri dan kadang-kadang ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Saran saya sih bicara secara personal ya, ke orang yang kompeten, contohnya mungkin ke psikolog atau psikiater. Ingat hidup kamu berharga dan itu bukan salah kamu. Pelecehan itu terjadi ya, kamu kan korban. Dan itu sesuatu hal yang di luar kendali kamu. Ada baiknya kamu bertanggung jawab juga ya. Walaupun ini bukan kesalahan kamu, bukan full tanggung jawab kamu, tapi kamu ada sedikit banyak tanggung jawab untuk berusaha memulihkan diri, berusaha untuk recovery. Dan salah satu cara yang cukup disarankan adalah ngomong secara personal dengan profesional. Jadi cerita sebebas-bebasnya, seterbuka mungkin, kamu bisa ke psikolog atau ke psikiater. Itu sih saran saya ya. Ingat aja bahwa segala sesuatunya masih bisa diupayakan dan diperbaiki ya. Yang pertanyaan berhubungan dengan episode tadi saya akan jawab, tapi kalau yang belum, mungkin nanti nunggu next Q&A ya. Oke. Tarisa 2002 ini mungkin agak relate ya. Kak, kenapa pikiran itu bisa menyakiti hati? Ya karena ada koneksi antara pikiran, mungkin hati yang kamu maksud di sini ada perasaan dan juga tubuh. Bahkan pikiran itu bisa menyakiti tubuh kamu secara fisik. Jadi kalau dibilang kesehatan, itu kesehatan yang holistik. Ya kesehatan tubuh, istirahat, makan, ya pastilah itu basic banget yang kadang-kadang kita lupakan, tidur cukup gitu ya. Dan kesehatan mental juga berpengaruh terhadap fisik kamu. Kalau kamu makin stres, makin sulit akhirnya menjaga kesehatan fisik kan. Jadi itu adalah satu hal yang sangat terkait. Jadi nggak cuma jaga tubuh aja, tapi juga jaga pikiran dan jaga perasaan. Maksudnya jaga perasaan adalah kenali emosi kamu, kemudian coba untuk ungkap, nggak nyimpan terlalu lama kekesalan itu, karena bisa jadi penyakit ya. Itu sih ya. Oke, saya rasa beberapa pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan lagi setelah itu udah ya. Wah, ini Ogi, ini spesifik banget ya. Bang, tutor PD interview, saya rekomendasiin satu kelas aja ya. Ini mungkin di luar episode ya. Jadi ada satu kelas yang namanya career course nih buat Ogi. Ini kelasnya Psikolog ID tentang pelatihan kerja. Jadi persiapan psikotes, interview kerja, wawancara kerja, dan pertanyaan-pertanyaan rahasianya, cara jawabnya tuh gimana. Dan ini sangat-sangat logis pelatihan ini untuk mempersiapkan kamu supaya bisa berkarir dengan lebih baik, bisa jadi pekerja yang lebih baik, bahkan paham tentang tingkatannya, paham tentang perkembangan karirnya, nggak stuck di situ aja. Ya kalau begitu-begitu terus kan berarti harus ada yang diubah ya. Nah dalam kelas ini kamu akan belajar kunci jawaban dalam interview kerja dan juga gimana sih cara untuk menghadapi psikotes. Jadi ada latihan-latihannya. Jadi mungkin ini cocok buat Ogi, di screenshot aja. Flyer sekali ini temanya memang spesifik banget ya tentang karir, dan kamu bisa mampir untuk ikutan kelasnya. Ini ada 27 video dan juga 9 materi yang bisa kamu ikuti ya, itu sih. Oke. Lanjut ya. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Arti yang tadi ya, berarti Arti _8381. Aku terlalu oversharing, overthinking, anxiety, meminjam perhatian orang, gak punya teman, lebih milih punya teman yang toksik daripada kesepian. Tapi nyiksa yang selalu membekas. Apakah aku gila, Kak? Wah, kata-kata gila udah gak dipakai sebenarnya. Terlalu general dan terlalu melabel. Kamu mungkin butuh menyadari apa kebutuhan kamu, dan pencarian kamu kan sebenarnya. Oh nih, lanjut ya. Aku bingung, Kak. Aku nggak tahu apa itu yang aku inginkan selain ingin punya teman. Ini mungkin klise ya, tapi untuk Arti _8381, pencarian kamu kalau caranya salah, akhirnya ketemu sama yang salah. Ya. Oh, ini nyambung lagi. Arti banyak ya komennya ya. Saya takut kesepian. Ya, kesepian dan kesendirian biasanya bermula dari sebuah luka atau pengalaman, entah itu pernah tolak, pernah diasingkan, pernah tidak diterima. Bahkan kadang luka ini juga sebelum kita ingat, sebelum masih kita kecil di bawah 3 tahun itu bisa terjadi dan menumpuk dan akhirnya feeling lonely tadi ya. Saya sih menyarankan kamu untuk nyaman dulu dengan diri kamu sendiri sebelum akhirnya nyari atensi, nyari teman di luar.
Karena sampai kapanpun orang di luar sana yang kamu sebut sebagai teman, sahabat, bahkan pasangan sekalipun, nggak akan bisa jawab kebutuhan kamu terhadap kesepian. Karena kesepian adalah sesuatu hal yang subjektif tentang kamu dengan diri kamu. Ya, kesepian itu bukan tentang banyaknya orang. Kesepian itu bukan tentang ada orang nggak di samping kamu, enggak. Tapi seberapa nyaman kamu dengan diri sendiri, dan selama kamu nggak nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu akan tetap ngerasa kesepian. Nggak percaya sama orang, nggak percaya sama diri sendiri. Jadi untuk kamu, coba deh belajar nyaman dulu sama diri kamu sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kamu sukai, self-care, lebih perhatian sama diri sendiri, itu penting ya. Kenali dulu apa sih yang saya sukai untuk lakukan, apa sih hal-hal yang mungkin buat saya bersemangat, buat saya tambah baik. Nah, itu yang jadi poinnya. Jadi sebelum keluar dan menuntut akhirnya perhatian dari orang lain yang tentunya bikin kecewa ya. Gimana kalau misalnya kamu lebih ke fokuskan energi kamu ke nyaman dengan diri kamu sendiri, belajar ya mungkin dengan cara coba deh ngelakuin aktivitas yang kamu suka tapi nggak melibatkan orang terlalu banyak ya. Itu sih kalau dari saya ya. Dan kalaupun nantinya orang-orang yang kamu pikir kamu rasa penting buat kamu nggak ada, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, ini menarik nih, ini mungkin saya udah terima yang agak di luar konteks yang tadi, nggak apa-apa ya. IRRHMAA_, Kak, kalau ke psikolog biasanya dikasih pertanyaan-pertanyaan apa? Nah, biasanya tergantung problemnya apa. Ada yang mungkin sudah pernah self-report atau self-profiling, kemudian dia memastikan, saya depresi nggak, saya punya BPD nggak, atau enggak saya punya OCD nggak. Itu biasanya memastikan ya kalau ke psikolog. Ada juga yang cuma ingin didengarkan. Saya pernah beberapa kali dapat klien yang sebenarnya mereka cuma butuh teman cerita, kemudian saya nggak terlalu nanya, nggak terlalu ngerespon, tapi lebih kepada dengerin aja. Jadi case by case beda. Yang pasti kamu akan diminta untuk menceritakan kenapa kamu datang, menurut kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan tujuannya apa, supaya sama-sama bisa, istilahnya tuh kayak ada benang kusut di kepala kamu, kemudian kita luruskan, kita urai pelan-pelan supaya ya bisa hidup lebih baik sih. Klise banget ya depan saya. Gak apa-apa lah, itulah. Nova, resep hidup bahagia Kak. Kalau dari penelitian Harvard University, untuk bisa happy, kamu harus terkoneksi dengan orang-orang terdekat. Itu bahkan rahasia hidup panjang katanya. Walaupun hidup panjang gak selalu bahagia ya, tapi salah satunya itu ya. Oke, saya rasa kalau untuk podcast cukup sekian ya untuk episode kali ini. Dan di episode nantinya, ini khusus untuk podcast ya, kita akan bahas needs atau kebutuhan lainnya dan traps lainnya yang mungkin relate juga sama teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan. Itu aja, sampai ketemu di podcast berikutnya. Tapi untuk pertanyaan, saya mungkin akan masih terima 7 menitan lagi, boleh lah teman-teman ya. Herawati, sore Pak, bagaimana mengobati traumatik? Beda case, beda cara. Tapi saya rekomendasikan satu kelas ya, yang mungkin cocok buat kamu. Ini cukup membantu sih untuk beberapa teman-teman, yaitu self healing with hypnotherapy. Fokusnya ke trauma, ya, luka masa lalu, kejadian-kejadian yang gak menyenangkan. Kita akan belajar untuk healing based on teknik hipnosis yang mungkin cocok buat kamu tekniknya. Dan di sesi ini juga ada prakteknya. Jadi kamu bisa ikutan, bisa belajar, dan juga bisa praktek. Kalau mau ikutan bisa di screenshot aja untuk yang sesi kali ini. Dan kamu bisa daftar melalui link yang ada di bio. Yudi Antara, Kak, buat kelas CBT dong. Mungkin buat, tapi secara umum aja ya. Secara umum. Tapi kalau misalnya kelas yang terdekat, yang hari Sabtu ini, saya akan sharing seputar grafoterapi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di Sabtu ini nanti akan bareng sama teman-teman yang lain sudah daftar. Ini workshop ya, workshop online. Biasanya terbatas kalau workshop online, sekitar mungkin maksimal 25-30 kali ya. Kita open sampai 30. Sudah ada 15 orang, jadi sudah setengah book. Dan kamu masih punya 15 seat lagi kalau mau ikutan. Silahkan daftar. Ini akan mengulas tentang bagaimana cara kita mengenali kepribadian, karakter seseorang dari analisa grafis atau tulisan tangan, dan juga gimana caranya kita itu mengenali
apakah kita punya life trap atau jebakan hidup atau tidak. Jadi di sesi ini akan ada proses di mana kita mengenali kepribadian, mengenali karakter dasar, dan juga mengubah diri dengan berbagai tools, salah satunya CBT. Tapi fokusnya nanti mengenali life trap juga ada di sini. Ya, itu sih teman-teman. Oke. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, yang kita bahas dari basic needs. Hafzah, Ko Daud, saya mengalami trust issue kepada pasangan saya. Semula kami mencoba sama-sama berdamai, lalu saya coba untuk berprasangka baik kepada dia. Tapi kenyataannya, waduh kelewat nih. Dia masih melakukan hal yang membuat saya tidak percaya lagi dengannya. Rasanya seperti luka yang masih basah lalu diberikan cuka, akhirnya luka itu basah lagi. Bukan basah aja ya, sakit ya. Kalau luka dikasih air aja sakit, apalagi dikasih cuka ya. Nggak enak pastinya. Kadang-kadang ada problem yang kalau sudah terlalu parah memuncak, kita nggak bisa selesaiin sendiri. Makanya ada yang namanya couple counselor, family counselor. Kamu bisa, kalau niatnya duanya untuk memperbaiki hubungan, silahkan merelakan ego dulu ya, berangkat dari tujuan ya tentunya. Kemudian kamu ikuti sesi pasangan, dan sesi pasangan itu bukan 1-2 sesi, itu sesi yang cukup panjang, bisa sampai 6 sesi, 8 sesi ya. Dan memang berjuang, harus ada energi masing-masing pasangan bahwa kita mau supaya hubungan kita lebih baik. Dan itu memang sulit dilakukan, tapi bisa kalau misalnya berusaha dan ada kerjasama dari kedua belah pihak. Untuk couple counseling, kamu bisa ke psikolog terdekat atau ke konselor pernikahan. Kalau misalnya sudah menikah, saya pun buka layanan family counseling dan juga personal therapist. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik, tapi saya secara online, kamu bisa mampir ke akun Instagram saya di @daudantonius. Ya, itu ada link di bio untuk booking sesi, tapi biasanya harus 1 minggu sebelumnya, karena setiap hari hanya terima 2-3 maksimal, itu maksimal banget untuk kliennya. Dan teman-teman yang tadi kelas-kelasnya yang saya share juga bisa diakses atau bisa dicek di sini ya, bit.ly/kelas, sebentar ya, saya tulis di komen, psikologi. Ada 12 tema yang mungkin cocok, beberapanya diantaranya cocok buat kamu. Ya, ada tema tentang inner child, ada tema tentang self-healing, ada tema tentang overthinking, ada tema tentang anxiety, ada tema tentang toxic parents, apalagi ya, karakter, bahkan persuasi, negosiasi pun ada di sana. Jadi mampir ya ke link yang saya sematkan tuh, bit.ly/kelas-psikologi. Kamu bisa cek previewnya, nonton dulu aja ya, nonton ringan, nonton apa ya, basic-basicnya, dan siapa tahu cocok buat kamu. Wanda Aprilia _P, komplikasi apa saja jika gangguan mental organik tidak segera diobatin, Kak? Gangguan mental organik maksudnya gangguan mental yang karena biologis atau yang karena genetik, ya benar nggak sih? Nah, kalau tidak diobati ya biasanya akan mengganggu aktivitas, akan mengganggu keseharian, dan juga akan mengganggu orang-orang terdekat kamu, sekitar kamu akan terdampak. Seperti kamu gak produktif lagi, kamu mungkin emosinya jadi gak stabil, moodnya ngawur gitu ya, dan kamu malas ngapa-ngapain. Itu kan ngaruh ke diri kamu dan juga orang sekitar kamu ya. Dan biasanya kalau penanganannya ke psikiater memang dilakukan melalui terapi obat ya, atau farmakoterapi. LNMR Lina, Kak, kalau sesuatu yang dipaksakan tapi berat, menjaga agar tetap mental aman gimana? Wah, ini pertanyaannya ini ya, tidak spesifik, tapi mungkin maksudnya adalah kamu tips kali ya, tips supaya mental sehat, aman ya. Jangan lupa untuk checklist aja. Kalau saya sih ya, checklist apa yang dilakukan setiap hari, kemudian meluapkan kalau kamu punya masalah, entah itu lewat tulisan, lewat ngomong sama orang, lewat sesi terapi, bahkan sesi konseling juga boleh, sangat diperbolehkan, sangat disarankan malah. Dan itu bisa menjaga mental kita tetap aman. Dan jangan lupa asupan gak cuma fisik tapi juga psikologis, kayak dengar-dengar yang baik gitu ya, lihat-lihat yang baik, lakukan hal-hal yang kamu suka. Itu termasuk asupan-asupan yang bergizi untuk mental kamu ya. Upgrade juga diri lewat buku. Kebetulan ada buku ini, Identity, yang tadi siang saya rekomendasikan, yang tentang personality. Kamu juga bisa baca. Veronica, Kak, bagaimana menghadapi cowok yang suka marah-marah bahkan ngebentak?
ya menghadapinya dalam konteks sebagai siapa nih? Kamu sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai orang lewat gitu ya, atau bahkan sebagai istri gitu ya. Beda-beda, karena kan setiap peran kita itu punya tujuan masing-masing ya. Tarisa, live-nya disimpan ya kak. Untuk yang kali ini disimpan sampai nanti saya potong untuk podcast, dan setelah tayang di Spotify, live ini akan dihapus ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini Veronica sebagai pasangan, kalau bisa diajak ngomong baik-baik sebelum marahnya muncul ya. Jadi momennya sih, mungkin ketika dia marah kan dia lagi nggak rasional, akhirnya marahnya meledak-ledak, membentak, bahkan mungkin ada respon fisiknya gitu ya. Tapi kamu coba bicarakan mungkin ringan dulu ya, small talk gitu ya. Kasih dia pertanyaan-pertanyaan ringan sampai akhirnya deep, karena cara kita merespon emosi amarah termasuk di dalamnya adalah coping mechanism yang kita pelajari waktu kecil dari orang tua, dari lingkungan juga, dan kita anggap paling benar. Itu kita anggap cara mengekspresikan diri itu paling benar, sampai akhirnya kita lakukan terus-menerus. Sampai ada orang yang menyadarkan bahwa itu kurang tepat, atau kita ketemu hal lain yang lebih tepat, kita akan tetap melakukan hal yang sama terus-menerus seperti itu ya. Jadi saran saya diajak ngobrol, bisa kok diubah, bisa kok ditambahin cara lain ya. Kamu percaya aja bahwa pasangan kamu juga bisa berubah, dan bantu dia, support untuk berubah lebih baik tentunya. Ada beberapa orang yang dulu termasuk saya yang bilang bahwa ketika kita sudah berpasangan, khususnya menikah ya atau pacaran gitu ya, kita harus menerima kebiasaan-kebiasaan pasangan kita antara benar dan tidak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita terima, bisa kita maklumi, tapi ada beberapa hal yang harus diperjuangkan sama-sama ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita kerjakan bersama pasangan gitu, karena dia pastinya butuh support ya. Fix 1K bahagia itu gimana? Bahagia kalau dalam psikologi adalah state of mind, respon kita terhadap situasi, terhadap stimulus ya. Apapun emosinya, kalau kita bisa maknai dengan baik, bisa jadi bahagia. Dan kalau secara biologis kan bahagia ya dicetuskan dari ini ya, neurotransmitter otak. Jadi bisa kita lakukan dan kita ciptakan dari berbagai aktivitas yang memang disengaja gitu. Gimana cara ngasih tahu orang tua kalau cara parentingnya salah? Kasih aja kelas ini nih orang tua kamu. Rekomendasikan salah satu kelas dari Psikolog ID yang judulnya Dealing with Toxic Parents ya. Belajar untuk tidak meneruskan luka kepada generasi selanjutnya. Kamu mungkin bisa belajar dan nanti kasih tahu parents, semoga pikirannya terbuka ya. Kayaknya perlu nih nonton ini ya, supaya kita nggak meneruskan luka. Dan setiap orang kan pasti punya baggage-nya, punya emosinya dari masa lalu, dan supaya tidak akhirnya diwariskan, ada beberapa cara, beberapa hal supaya siklusnya nggak berlanjut. Nah mungkin ini cocok buat kamu, di screenshot aja ya tema ini, atau bisa mampir ke yang link saya buat di Sematan ya, mungkin cocok ya buat kamu. Itu sih, dan itu aja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan live podcast di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk materinya, dan semoga pertanyaan yang sudah dijawab juga dapat insight. Dan jangan lupa ini adalah series, jadi kita kan ada buat needs lain, traps lain yang juga dibahas, yang part 2 dan part 3. Jadi tungguin aja ya teman-teman untuk series berikutnya. Tapi untuk sekarang saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat dalam menonton ataupun mendengarkannya, dan sampai ketemu lagi di live podcast berikutnya. Dadah.